Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita jeda sebentar, kita hening, kita kontemplasi, kita fokus, kita melepaskan dulu kebiasaan yang mungkin jam segini biasanya lagi ngapain gitu ya. Jadi kita mungkin ini rest area gitu ya. Ini adalah tempat sejenak untuk resting the mind, resting the soul, resting the body. Meskipun gigi ngunyah nggak apa-apa ya. Nah, ini ngunyah-ngunyah oke sih. Tapi sebelum mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai dan rileks untuk mendoakan ibu bapak kita tentu saja. Karena ibu bapak adalah sababiah kita hadir ke semesta raya ini. Ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya. Dan ibu bapak kita pasti meninggalkan kebaikan. Dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, dan khususnya pagi hari ini kita sama-sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan petunjuk. Amin. Santai rileks, khusyuk, hadirkan kasih sayang di dalam hatinya, hadirkan permaafan di dalam hatinya, hadirkan penerimaan di dalam hatinya. Kita ber-Al-Fatihah bukan membunyikan aja, tapi mengalami rasa Al-Fatihah, membuka hati, rasa kasih sayang Allah yang hadir. Keterpujian hanya milik Allah, yang memiliki kita hanya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini mungkin sesi terakhir di tahun ini, Oma-Oma. Jadi we've been through a lot of macam-macam ya tahun ini. Dan ini mungkin sesi kita terakhir di 2025. Semoga perjalanan 2025 sampai tahapan ini kita terus celebrating life. Itu yang paling pasti. Kita terus bisa banyak menerima. Dan end year itu memang end year menuju New Year itu memang cuma ganti angka gitu ya. Tetapi pergantian angka itu di dalamnya ada pemaknaan yang mendalam pastinya. Dan satuan waktu itulah yang terus akan mengingatkan kita bahwa jangan lupa kita semua punya limitasi. Kita semua punya expired date. Dan expired date itulah yang membatasi kita untuk terus bisa melakukan yang terbaik di saat ini. Bukan untuk mengkhawatirkan kapan selesainya, tapi untuk menikmati hidup di sekarang, di sini saat ini. Oh gampang lupa ya. Loh, lupa itu pelajarannya, yang diingat itu rasanya. Pelajaran nggak apa-apa lupa, tapi satu pelajaran yang menjadi rasa itu yang terbaik. Ya, jadi bukan harus hafal, bukan harus ngerti. Oma-oma saya selalu ulang-ulang ya, nggak harus ngerti semuanya. Tapi apa yang dibutuhkan saat itu, fokuslah di situ. Karena masing-masing kita wadahnya beda,
jiwanya beda, betul nggak? Makanya pulang dari sini nggak usah nanya ke temannya, ngerti nggak, udah nggak usah ya. Nanti dia ngerti kita nggak, minder, bahaya ya. Karena semua pengertian pasti beda, semua wadahnya beda, terisinya beda. Fokuslah kepada sesuatu yang membangkitkan gitu. Nggak tahu kenapa hari ini karena tadi kita mengawali Al-Fatihah, Om-Oma pernah merenungi nggak betapa dahsyatnya Al-Fatihah? Pernah ngerasain nggak betapa dahsyatnya pembuka Quran yang disebut Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah selalu dibaca di dalam sholat yang menjadi rukun wajib itu cuma Al-Fatihah loh. Sisanya nggak wajib gitu. Setiap kita mau doain, endingnya Al-Fatihah. Setiap mau ngapa-ngapain, Al-Fatihah. Jadi di penutup ini mungkin kita akan bicara tentang Al-Fatihah sebagai suluk. Al-Fatihah sebagai journey, Al-Fatihah sebagai jalan perjalanan spiritual kita untuk masuk kepada konteks yang namanya the true enlightenment. Oh, berat banget ya judulnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Judul kan harus keren ya. Isinya gimana gimana nanti lah gitu. Oke, saya mau kembali begini, Oma-Oma. Kita boleh mundur dulu ke pertemuan awal. Kita review ya. Oke. Ada satu poin penting yang saya selalu mau ulang-ulang gini, Oma-Oma. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Please, di level ini, kalau bisa dengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, jangan ingat mati. Ya, jangan ingat mati. Artinya, kematian itu nanti multi layer. Kematian itu nanti memiliki spektrum yang nanti kita mengerti bahwa kalau kita bicara tentang ilaihi roji'un, itu bukan urusan mati, tapi urusan kembali gitu. Ya, urusan ilaihi roji'un, ingat ini baik-baik, bukan urusan mati, tapi urusan kembali. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, kalau ilaihi roji'un itu nunggu selesai dulu nggak? Nunggu mati fisiknya dulu nggak? Enggak dong. Karena dalam perspektif konvensional, ilaihi roji'un itu rutenya gini, hidup, mati, pulang. Ya, ilaihi roji'un. Jadi mati itu adalah jalan untuk pulang. Betul nggak? Ya. Karena banyak orang mikir, ketemu Allah mah nanti aja udah mati. Betul? Rugi dong. Bagaimana kita akan menikmati Allah setelah mati, sementara Allah bisa kita hadirkan dan Allah bisa kita temui detik ini. Betul nggak? Sehingga ilaihi roji'un, sekali lagi, gak ada kaitannya sebetulnya sama nunggu mati baru pulang gitu. Sampai sini oke, Oma-Oma? Oke? Kok jadi diam-diam gini? Ini oke nggak ini? Ya, awas nih denger mati jangan takut, janganlah ya. Masa? Udahlah gitu. Iya. Kan mati pasti nggak? Mending ditakuti, mending diterima. Nah gitu. Iya. Karena rumusnya semakin takut mati, semakin sulit menikmati hidup. Fix. Ya, ketakutan. Dan Oma-Oma jangan lupa ya, kita takut mati bukan karena matinya. Karena dongeng tentang mati. Betul nggak? Dongeng mati, nanti setelah mati akan ada jembatan seperti rambut di belah 7. Betul? Ya, jatuh dikit, zut ke neraka. Di neraka nanti ada yang ngegunting. Betul nggak? Iya. Yang ngomongnya aja belum pernah. Betul nggak? Iya. Terus yang ngomongnya belum pernah, Oma-Oma percaya lagi. Iya. Ya nggak ada yang salah sih. Semuanya proses pembelajaran. Makanya kenapa Nabi Muhammad sampai mengeluarkan satu statement hadis, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Kenapa coba? Sok saya mau nanya, kenapa? Yes. Karena kalau kita ingat akan mati, kita ingat bahwa kita ini punya limitasi. That's it.
Oma-oma maaf ya, banyak orang berpikir alamat di mana nanti tenang aja. Jadi menunda-nunda nggak? Iya. Ini dulu zaman waktu saya kecil ceramah yang diulang-ulang, tobat itu nanti kalau udah tua, kalau muda senang-senang aja. Gitu. Jadi mudanya hura-hura, ya, tuanya bahagia, mati masuk surga. Gitu tuh. Iya. Ideal banget gitu. Tapi ya nggak gitu juga kali ya. Dalam artian bahwa konteks yang namanya ilaihi rojiun tidak mengenal tua atau muda. Karena kita udah bahas ya bahwa nanti itu nggak ada oma-oma. Nanti itu tipuan psikologis. Betul nggak? Kapan coba nanti? Iya, ada nggak? Jam 1, yakin nggak kita masih ada? Belum tentu. Berarti jam 1 ilusi nggak? Jam 7 pagi? Udah lewat. Nanti belum tentu, yang udah lewat juga udah lewat. Betul? Berarti kalau ngomongin hidup kapan? Ini. Dan saat kita banyak lepas dan kabur dari saat ini, disitulah terjadi yang namanya penderitaan. Maka suffering itu datang entah dari masa depan atau dari masa lalu. Selesai. That's only suffering. Penderitaan itu begitu mundur, aduh ya, tahu gitu dulu. Nah, tahu gitu mulu hidupnya. Atau belum kejadian, aduh nanti gimana ya? Ini Indonesia 2045 gimana? Masih lama. Udah, ayo. Betul nggak? Sehingga kita terlalu banyak ada di tempat ilusif, di tempat yang tidak nyata, tapi yang jelas-jelas nyata, sulit disyukuri, sulit diterima. Betul nggak? Aduh jadi rada serius gini kita ngomong ya oma-oma ya. Udah jangan serius-serius ya. Oke, nah kenapa saya mau memulai ini? Karena perjalanan ke saat ini adalah perjalanan Al-Fatihah namanya. Semoga after ini oma-oma begitu ber-Al-Fatihah, punya different feeling. Punya different kind of taste. Jadi sholatnya tuh lebih makna Al-Fatihahnya tuh lebih gitu. Kenapa? Karena orang yang cuman membunyikan dan orang yang mengalami itu dua hal yang berbeda. Sok punten ya saya mau nanya, oma-oma kalau sholat banyak bunyi Al-Fatihah atau banyak merasakan Al-Fatihah yang mana? Bunyi. Dihafal. Jadi sibuk sama hafalan. Betul nggak? Saat sibuk sama hafalan, khusyuknya nggak dapat. Makanya begitu Allahu Akbar, ini rakaat 2, rakaat 3 ya. Ada gitu nggak? Iya. Yang lebih parah Allahu Akbar, ini asar apa maghrib ya? Wah, udah selesai. Oh belum. Jangan tuh. Ya, kalau udah asar apa maghrib, waduh, udahlah ya. Mending segera cek ke psikolog ya. Udah itu poinnya. Oke sampai sini. Dapat ya? Yuk, let's get start, oma-oma. Satu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kamu semua itu adalah percikanku. Kita semua ini adalah percikannya Allah. Oke? Dalam bahasa Quran, percikan itu namanya ruh. Dalam bahasa kekinian, ruh ini sering disebut super consciousness, kesadaran. Sampai sini oke? Berarti semua penderitaan karena kita selalu mengidentifikasikan sesuatu dengan diri kita. We identified anything with self. Merasa bahwa aku itu adalah itu, aku ini adalah itu, aku ini adalah itu. Padahal itu semua bukan aku. Bingung nggak? Nah gini. Ya pelan-pelan. Ya, duh kenapa jadi pengen ngomong ini ya, tapi ya udahlah ya oma-oma ya, pokoknya kita ngalir-ngalir aja ya, pelan-pelan. Oh udah 2 tahun atuh ya, masa kita ngomonginnya halal haram mulu gitu ya. Saya mau kuliah ya, S2 malah ya. Oke, kok mati sih? Cek. Oh harus gini kayaknya. Iya, harus ada naik dikit. Oke, pelan-pelan ya oma-oma ya, pelan-pelan. Premis awalnya
Kita adalah percikan yang diberikan kendaraan. Kita apa tadi? Yang diberikan? Contoh. Kalau orang naik mobil, kendaraan itu kira-kira menjadi primer atau sekunder? Orangnya yang primer atau mobilnya yang primer? Orangnya dong. Gini. Pak Prabowo lagi naik mobil RI1. Ada pas pampres nggak di sekitarnya? Nah, nih ya, ini gambaran yang sangat-sangat. Oma-oma saya tuh nggak jago gambar, jadi tolong anggap aja ini gambarnya bagus ya. Nah, ini mobil. Bagus nggak? Oh sip, bagus. Aduh, pengertian sekali oma-oma ya. Ini mobil. Di dalamnya ada Pak Prabowo. Di luar, di si titik-titik ini ada pas pampres. Ya, tadi di sebelahnya sih biasanya. Nah, biasanya. Oh, kayak kenal aja ya, nggak tahu sih. Ya, boleh lah gitu. Sekarang saya mau nanya. Kira-kira pas pampres ini melindungi mobil atau melindungi Prabowo? Nah, gitu. Berarti ketika pas pampres ini di dalamnya ada presiden, bukan mobilnya yang dia lindungi, tapi isi di dalam mobilnya. Jadi oma-oma, kenapa di surat 15 ayat 9 ada kata-kata gini. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Oke? Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga. Menjaga dalam bahasa Arab disebut hafiz. Apa? Sekarang diartiin hafal. Iya. Makanya hafiz Quran itu bukan hafal Quran sebenarnya, menjaga Quran. Loh, orang hafal pasti ngerti isinya nggak? Belum tentu. Orang hafal pasti menjaga kualitasnya nggak? Belum tentu. Nah, sekarang saya tanya. Maaf nih. Kalau dianalogikan tadi sebagai percikannya Tuhan, primernya ini adalah ruh, di mana ruh pasti satu paket sama Quran. Berarti oma-oma, dalam kesejatian kita udah ada Quran nggak kira-kira? Maka saat Allah melindungi tubuh fisik kita, sebenarnya Allah lagi melindungi isinya. Otomatis mobilnya dilindungi sama Tuhan. Ulang sekali lagi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekarang si pas pampres sebenarnya mau melindungi Pak Presiden. Betul? Tapi sekaligus berarti mobilnya dilindungi juga nggak? Tapi primernya bukan mobilnya. Yang di dalamnya. Karena guardnya itu adalah aku melindungi yang di dalam. Jadi maksud saya oma-oma, kalau kita Qurani, yang dijaga sama Tuhan tuh Quran yang di sini. Kalau kita merawat Quran, otomatis Allah merawat Qurannya juga. Dan otomatis Allah merawat kemasannya juga gitu. Itulah yang namanya hafiz. Oke sampai sini? Paham ya? Paham ya? Berarti pertanyaannya, kalau ini adalah percikannya, mobil ini Pak Prabowo bukan? Bukan, mobilnya. Betul nggak? Sehingga mobilnya ini, kendaraannya ini, namanya adalah jasad, gitu kira-kira. Fisik. Jadi maaf ya oma-oma ya, ini yang usia-usia 70, 80, mobilnya aja sih. Sip ya? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Misal, saat kita tidak menyadari bahwa jasad itu adalah kendaraan, bisa nggak kita menyangka bahwa jasad itu adalah aku? Bisa nggak? Bisa. Banget.
bahwa jasad ini hanyalah kendaraan bagi sang aku. Ini tuh cuman mobilnya. Sekarang saya tanya, yang menentukan arah mobilnya atau sopirnya? Jadi kalau mobil nabrak lampu merah, yang salah mobilnya atau pengemudinya? Nah, pengemudinya mabuk. Oke, sampai sini? Berarti pertanyaannya, kemana arah mobil ini tergantung kesadaran pengemudinya. Karena kita adalah pengemudinya, bukan mobilnya. Termasuk gelar nggak? Gelar tuh mobil, bukan aku. Termasuk jabatan. Itu kendaraan. Semuanya yang namanya identitas itu hanyalah kendaraan aku untuk kembali. Cuman di perjalanan kendaraannya dituhankan. Lupa pulang. Menuhankan harta, menuhankan anak, menuhankan jabatan. Lupa kalau itu kendaraan aku pulang, bukan tujuan. Oke? Karena tujuannya bukan ini semua, bukan. Karena pada dasarnya ilaihi rojiun itu adalah perjalanan kembali kepada sumbermu ketika kamu menyadari bahwa itu semua yang kamu anggap dirimu ternyata hanyalah kendaraan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka terjadilah ada ruh, jasad, dan jiwa. Dah ya. Ini premis besarnya dulu, oma-oma. Kita make it simple, make it easy nih, pelan-pelan. Dah, sampai sini oke dulu nggak? Sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Nggak, aman ya? Ya udah pura-pura aman aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu, bagian luar diri kita itu namanya jasad. Tapi ternyata kita ini hanya jasad nggak? Enggak. Maka yang terlihat ini sering disebut namanya adalah syariat. Esensinya namanya hakikat. Berarti ada aku syariat, ada aku hakikat. Kira-kira porsi aku syariat dan aku hakikat yang lebih besar yang mana? Gini, oma-oma kalau ngelihat orang, yang terlihat itu syariatnya atau hakikatnya? Nah, kira-kira porsi syariat besar atau kecil? Contoh. Begitu kita ngelihat orang, pertama dilihat tasnya, mereknya apa? Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak? Oke, oh dulu. Ini bajunya, ininya. Oke, kelihatan nggak? Tapi saya mau nanya, pikirannya kelihatan nggak? Perasaannya, emosinya, niatnya, sudut pandangnya, memorinya? Enggak. Jadi yang hakikat sebetulnya lebih banyak nggak? Iya, artinya apa? Yang kelihatan jasad itu cuma 1%, 99% ini berbicara tentang yang namanya hakikat. Maksud saya, sadarilah begitu kita ngelihat siapapun, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Betul? Contoh, maaf ya oma-oma ya, ini kalau orang rada terlalu emosinya nggak terlalu stabil, begitu lagi jalan, ada orang di sebelah kanan ada gini, langsung di sini, kayaknya lagi ngomongin gua deh, gitu. Jadi prasangka nggak? Jadi prasangka nggak? Iya, padahal yang kita lihat langsung pakai dua mata ini, rata-rata hanya berbicara dalam konteks yang namanya syariat. Fisik. Contoh. Ini ada air. Kemasannya syariat atau hakikat? Kemasannya, botol ini, syariat atau hakikat? Syariat. Hakikatnya?
Oma-oma beli ini, pengen botolnya, pengen airnya. Kalau haus, nyari merek, nyari air. Nah, yang melegakan dahaga, mereknya atau airnya? Nah sekarang orang ribut sama merek, padahal yang lagi dicari air gitu. Betul nggak? Yes. Oh nanti sok di Desember akan ada pertanyaan yang udah berpuluh-puluh tahun diulang-ulang. Boleh nggak sih ngucapin selamat Natal sama orang yang Kristen gitu misalnya? Iya, bosan banget gitu pertanyaannya gitu-gitu mulu. Betul nggak? Karena perbedaan simbol, perbedaan nama itu hanya perbedaan apa? Saya ngomong-ngomong hakikatnya itu juga nggak? Sip, mantap. Apa aja? Contoh. Kalau kita ngelihat tubuh, yang mewujud menjadi tubuh, yang terlihat menjadi tubuh, itu adalah sesuatu yang terlihat langsung oleh kedua mata kita. Itu namanya syariat. Physical. Oke? Kenapa? Oh enggak. Itu kan syariat. Hakikat dalamannya. Berarti maaf, akhlak itu pada syariat, pada hakikat? Hakikat. Sekarang saya tanya, penilaian Allah itu dari sholat 5 waktunya atau setelah sholat berakhlak baik? Berarti penilaian Allah bukan hanya di wilayah syariat, tetapi di dalam Berarti kalau syariatnya sering dilakukan, tapi hakikatnya nggak upgrade, value-nya naik nggak kira-kira? Nah, gitu. Ini oma-oma kita ngaji syariat apa hakikat? Syariat banget. Selesai ngaji, kontemplasi. Jadilah hakikat, jiwanya berakhlak lebih baik. Oke? Sip? Oke nggak ini? Oke. Paham ya? Oke. Duh mau UAS tuh emang rada susah, nggak apa-apa mama ya. Nah, supaya kita tuh lebih ngerti gitu bahwa maaf ya. Yang menua itu syariat apa hakikat? Syariat. Syariatnya oma-oma ini usianya 70-80, tapi hakikatnya oma-oma ini adalah welas, asih, kasih, sayang. Iya. Karena hakikat kita semua tuh cuman percikannya Tuhan. Allah tuh punya nama Asmaul Husna disebut Rahman Rahim. Oma-oma saya mau nanya, kalau sesuatu yang dipercikan memiliki sifat dari percikan dasarnya nggak? Kira-kira misal kalau orang tuanya julid, anaknya bisa dialirkan kejulidan itu nggak? Mewakili sifatnya nggak? Berarti kalau Allah Maha Kasih Sayang sebagai percikannya, kita mengikuti induknya bahwa esensi kita sebetulnya adalah kasih sayang. Sampai sini oke? Paham? Tapi sekarang yang jadi permasalahan besar, yang langsung kelihatan itu bukan hakikatnya, syariatnya. Makanya ada orang sholat gini-gini, berantem. Salah, yang benar gini, enggak gini. Betul nggak? Ada begitu, Allahu Akbar, ke sini. Salah, yang benar di sini. Enggak, yang benar di sini. Ini syariat bukan? Iya. Lucu loh, syariat yang 1% diributinnya 99%. Bu, sekedar mengingatkan kerudungnya kurang 1 senti turun gitu. Ribet banget. Nah, betul nggak? Karena itu semuanya hanyalah wilayah syariat. Bukan meniadakan, tetapi mengerti porsi bahwa konteks kita bukan hanya kendaraannya, tapi juga isinya. Berarti, satu, ada tubuh, ada jiwa. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, emosi, dan ada kesadaran. Udah, cuma ada 3 aja. Pikiran, perasaan, emosi. Jadi boleh nggak kalau saya ngomong gini, kita semua adalah hakikat yang lagi tertutup oleh tubuh. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Berarti dasar esensi yang ada di dalam oma-oma ini semua dan yang ada di dalam semua, hakikatnya datang dari sumber yang sama nggak? Kalau ngerti ini, akan less konflik pasti hidupnya.
Nggak berantem. Kenapa? Begitu ngelihat, oh bukan masalah mereknya. Merek itu 1%, tapi isinya dia dan isinya saya sumbernya sama. Mau di situ pakai salib kek, mau di situ pakai kuning-kuning kek, mau di sini pakai merah-merah kek. Itu semua hanyalah perbedaan syariat. Makanya di surat 22 ayat 67 dikatakan, masing-masing umat memiliki syariatnya masing-masing. Yang kata Allah, kamu gak usah pusing sama syariat orang, karena kenapa? Pasti beda. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, saya mau kasih diagram sekarang. Bismillah ya, pelan-pelan. Om-om oke ini? Fine. Mau ngunyah dulu nggak? Nggak. Dah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Duh, punten nih ya, kita agak dalam dikit nggak apa-apa ya? Supaya nanti di titik tengah begitu puff, wah, kita nanti akan ngerti. Karena nanti kita akan ngerti kenapa Al-Fatihah begitu powerful gitu. Ya, oke. Bismillah ya, pelan-pelan. Berarti kalau dibikinin diagram gini nih, semakin kita ke atas, semakin kita menuju ke titik yang sama. Ibu pernah dengar Isra Mi'raj nggak? Mi'raj itu dari kata aroja, tangga naik, dia naik gitu. Jadi oma-oma, maaf ya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan terbang ke langit gitu, bukan. Tapi naiknya level kesadaran. Paham? Sehingga level kesadarannya sampai level puncak. Makanya kesadaran terendah namanya jasad. Kesadaran level 2 namanya jiwa. Kesadaran puncak namanya ruh gitu. Ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Berarti perjalanan gini, semakin ke bawah itu namanya bumi, oma-oma. Semakin ke atas namanya langit. Coba saya mau nanya dulu ah. Kalau saya ngomong langit, nunjuknya kemana? Awan itu mah. Nah, langit itu sesuatu yang unlimited, nggak ada batasnya. The sky is the limit. Yes. Berarti kan no limit ya? No limit. Sekarang saya mau nanya, maaf nih ya. Ini kalau orang ingat mati pasti ngerti ini. Oma-oma kalau ngelihat langit warnanya apa? Enggak. Biru itu limitasi mata kita bisa ngelihat. Betul nggak? Itulah kenapa oma-oma yang namanya panca indera itu sangat-sangat fragile. Duh, fragile itu apa ya? Rapuh. That's it. Rapuh. Rentan. Jadi kalau ngelihat kejauhan nih, tar dulu. Karena kita sedang menyaksikan dan mendengarkan dengan sesuatu yang dalam tanda petik memiliki limitasi. Ini nih kalau spidol ini saya masukin ke air, jadi bengkok nggak? Kelihatannya bengkok, kan ada pembiasan. Betul nggak? Padahal spidolnya bengkok nggak? Berarti oma-oma kita banyak ketipu nggak sama ilusi ini? Nah, gitu maksudnya. Jadi maksud saya oma-oma, dalam mempelajari ini, skill yang perlu tumbuh adalah nomor 1, less judgment. Turuni tingkat menilai. Kenapa taksiran nilai kita ditaksir oleh sesuatu yang limited? Don't judge, that's it. Makanya ada kata-kata, don't judge book by cover. Betul ya? Yes. Nabi Isa itu Pak Aku yang paling itu ini point your finger. Yes. Yes. That's it. Betul. Makanya kalau kita mulai ngerti ini, punten ya, punten pisan mohon maaf. Kita banyak ketipu sama panca indera nggak? Iya. Dengar-dengar belum tentu benar, ngambak.
Tahu nggak, kamu diomongin. Jangan-jangan yang ngomongnya juga salah denger, bisa nggak? Udah benci. Makanya omong-omong maaf ya, jangan percaya sama omongan orang sebelum mengalami langsung. Udah gitu aja. Setuju nggak? Terutama omongan saya, please jangan dipercaya. Maksud saya, ini adalah informasi. Dan ini mau benar atau enggak, ini mau nyata atau tidak, dari informasi ini, semua dialami langsung. Oke? Aduh, oke ini ya? Oke banget ya? Paham ya? Nah, ada nahnya. Ada nahnya. Semakin membumi, semakin menjasad, itu namanya semakin mendunia. Ini saya cuma mau garis bawahi dulu, maksud saya gini, bumi langit bukan masalah ini dan itu. Dunia akhirat bukan masalah tempat gitu maksudnya. Tetapi ini lagi mau bicara tentang yang namanya kesadaran. Oke? Dapat ya? Sip ya? Dah, pelan-pelan. Oma-oma, ini sebenarnya spill. Materi ini kita akan kupas tuntas di tahun 2026. Ya? Ini introduction. Pengantar. Supaya pengantarnya ready, 2026 kita akan masuk ke wilayah-wilayah ini. Boleh nggak? Sip. Kalau masih ada, betul, Oma, benar. Tapi kira-kira kita udah tahu arahannya mau kemana. Maksud saya, arahan kita lagi mau menuju ke langit gitu maksudnya. Langit itu adalah kesadaran yang lebih tinggi. Jadi 2026 topik besar kita adalah Mi'raj. Naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Oke? Dah, udah ya Oma-Oma ya, ini pemanasan. Baru kita mulai. Tepuk tangan dulu biar semangat. Sip ya, bismillah. Dah. Pertanyaan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di antara jasad, jiwa, dan ruh, yang sejati diriku yang mana? Di antara jasad, jiwa, dan ruh, yang sejatinya percikan Allah yang mana? Ya, berarti percikannya Allah adalah fitrah, adalah diriku yang sejati. Jadi aku yang sejati itu jasad bukan? Gini. Saya kalau beli spidol, kalau spidol ini masih ada di toko, spidolku bukan? Bukan. Kenapa? Belum dibeli. Nah, kecuali ngaku. Kecuali. Ya, saya pergi ke toko. Pak, beli spidol. Oke, beli. Berarti spidol ini jadi spidolnya siapa? Spidolku. Udah dibayar atau Bu? Chris bayarnya juga. Ya, dilebihin lagi kasih tip. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Gitu. Oke? Berarti ada spidol, ada ku. Paham? Ada botol, ada ku. Maka botol menjadi botol milikku. Oke? Ada kursi milikku. Ya misal ya. Misal. Paham ya? Nah, sekarang saya mau nanya nih, pelan-pelan. Waktu oma-oma ngomong ini handphoneku, ini cucuku. Ku-nya itu merefer kemana? Nah kan kalau referring itu kan dia mau menunjuk kepada siapa? Ini kalau saya beli spidolku, refernya si Abu gitu kan kira-kira kan? Nah sekarang saya tanya. Saat kita memiliki sesuatu, selalu ada ngomong ku-nya nggak kira-kira? Berarti ada objek, ada ku-nya. Betul nggak? Berarti ku ini si objek bukan? Bukan. Ulang.
Oma-oma maaf ini rada pusing nggak apa-apa ya. Nah, kan nanti makan siangnya agak banyak aja nggak apa-apa ya. Dah. Ya ini introduction soalnya. Punten nih. Once kita ngerti ini, kita nanti naik ke langit gitu. Quote and quote ya. Karena nanti puncak titik tertingginya langit namanya Sidratil Muntaha gitu. Makanya Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha bukan tubuh fisiknya, bukan. Tapi kesadarannya naik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Supaya nanti after ini ngerti bahwa, oh itu bukan aku yang sejati gitu. Ya, pelan-pelan. Ulang ya. Saya beli spidol, jadi spidolku nggak? Spidol aku bukan? Bukan. Kan spidol ini. Betul? Ibu-ibu bisa memiliki, tapi apa yang dimiliki nggak bisa menjadi dirimu. Betul? Oke? Berarti yang membuat hidup ini berat adalah rasa kepemilikan. Makanya nanti Malik Yaumidin. Saat rasa kepemilikannya masih banyak, saat rasa kepemilikannya masih tinggi, fix pasti takut mati. Udah. Kenapa? Karena secara psikologikal, orang yang takut mati adalah orang yang takut meninggalkan ini semua. Oma-oma, kalau di curhat-curhat pagi-pagi saya punya acara ya. Ada yang curhat gini, aduh Kang, nanti kalau aku mati, suami aku gimana? Lah, kok mati mikirin suaminya. Kalau dia nanti nikah lagi gimana ya? Lah, kan udah jadi mayat juga ya gitu. Bener nggak ini? Oh, bagus Bu ya. Harusnya saya jawab, kalau aku mati suami gimana? Bawa aja ya. Benar Bang. Iya, untuk membuktikan kata-kata waktu dulu sepas akad nikah, kita cinta sehidup semati, pret gitu ya. Lu mati gue hidup aja, gue kawin lagi gitu, ya nggak apa-apa. Gitu. Coba, maaf ya, secara nyata ada yang mengalami mengkhawatirkan kalau udah mati yang ditinggalkannya gimana? Betul nggak? Melekat nggak itu? Nah, bukan nggak boleh sih. Kalau ada, menderita gitu. Makanya saya pinjam kata-kata Buddha, Bu. Buddha bilang, the roots of every yang namanya suffering, the roots of suffering sama dengan attachment. Apa itu attachment? Kemelekatan. Semakin aku melekat, semakin sakit. Semakin aku merasa memiliki, semakin sakit. Meskipun rasanya memiliki itu gini, contoh Oma-Oma. Duh ini tipis banget. Maaf ya, karena kalimat bahwa orang ngomong I love you, itu di belakangnya sebenarnya niatnya bukan love you sih, I attach to you. Contoh. Cinta dan kemelekatan itu dua hal yang tipis Oma-Oma. Maaf ya. Kalau kita mencintai orang dan berharap orang itu ngikutin maunya kita, itu namanya bukan cinta, itu namanya melekat. Kalau kamu cinta, kamu tuh harus. Bukan cinta itu namanya. Transaksi. Bener nggak? Jadi dagang. Kalau dagang ada untung rugi nggak? Iya, jadi perhitungan udah. Sip ya? Makanya kenapa Rahman Rahimnya Allah di 3 surat terakhir kalimatnya Kul hu Allah hu ahad. Kalau udah ahad, udah gak ada ini semua. Kenapa? Semuanya dibelajar untuk melepaskan yang namanya kemelekatan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya kalau di ceramah-ceramah konvensional, kita lahir gak bawa apa-apa, kita mati gak bawa apa-apa. Antara lahir dan mati, seberapa banyak yang melekat, itulah pembelajaran hidupnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti Oma-Oma maaf ya, maaf banget nih, punten pisan mohon maaf. Maaf ya. Bisa nggak 70 tahun, ini ngumpulin kemelekatannya banyak, bisa nggak? Bisa. Nempel ini, nempel banget semuanya.
Termasuk incu lah jelas. Ya. Kan ada satu joke sama mama. Nenek ngobrol sama menantunya. Karena orang Jawa ngomongnya ndu. Ndu, udah biarin cucu, anaknya dia, yang ngerawat mama aja. Si anak ini ngomong apa? Cukup mah, karena aku sudah merasakan produknya kamu, katanya. Ya kan anaknya suaminya, bener nggak? Gitu. Pasti di situ ada warisan. Betul nggak? Oke ya. Nah, kembali. Berarti jasad, diri kita yang sejati bukan kendaraan. Ini mobilnya. Maung. Buatan Pindad tuh, ya Maung. Oke? Tapi kalau di TikTok Maung tuh jadi kodam bu, aing maung gitu, gitu. Itu aneh-aneh lah memang. Ya si aing si maung ya. Oke sampai sini? Paham ya? Jadi maaf. Begitu kita ngelihat siapapun, lagi ngelihat mobilnya nggak? Jangan menilai karena kita nggak tahu siapa isinya. Sip. Mau mobilnya Alphard kek, mau mobilnya Lexus kek, mau mobilnya Avanza kek, kita nggak tahu isinya siapa. Bisa nggak Pak Prabowo nyamar pakai Avanza? Bisa. Pakai oplet juga bisa. Lu oplet bahasa tahun berapa ya oplet? Ini oma-oma kelihatan deh oma-omanya ya. Dari bahasanya, conversationnya memang ya udah sih nggak apa-apa. Oplet ya, benar. Oke sampai sini? Paham ya? Oke, kita pelan-pelan ya. Ini terangin ini susah loh oma-oma. Iya, maaf ya. Soalnya orang rata-rata nggak ngerti ini langsung sholat gitu. Bukan salah, bukan. Kenapa quality sholat nggak oke? Karena nggak ngerti ini. Al-Fatihahnya asbun gitu. Asal apal, asal bunyi. Makanya sholatnya cepat. Kalau ditanya, kenapa sholat cepat? Udah apal. Bagus, atau ya apal gitu. Ya. Kan udah pengalaman, jadi hafal gitu. Sip. Pertama, oma-oma. Coba dirasain ya, dirasain. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama nih, opening the door dari everything. Oma-oma saya mau kasih gambaran. Dari 6.236 ayat Quran, ibunya Quran namanya Al-Fatihah. The mother of book. Oke? Jadi dari 6.236 ayat, kalau di zip itu cuma 7 ayat. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah di zip, itu cuma keluar basmalah. Jadi bagi orang yang di lauhil mahfuz, bagi orang yang di tingkat kesadaran, berbasmalah means melakukan semua Quran. Tapi bukan gini nih, bismillah minum, bukan bismillah, bukan, nanti kita ngerti. Oke? Bismillah, kalau di zip, itu cuman keluar huruf ba. Ba, kan huruf basmalah, huruf pertamanya apa? Ba. Sekarang saya tanya, huruf terakhir Al-Fatihah huruf apa? Waladho. Oma-oma suka Al-Fatihah nggak sih? Coba, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Nah berarti teh apal ini mah ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Terus? Iya karena budu iya karena stain. Ihdina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Amin nggak dihitung. Itu aneh-aneh. Jadi 8 atau kalau ada amin. Enggak amin nggak dihitung. Oh iya. Ya. Jadi huruf terakhirnya apa? Nun. Ba itu mobil.
Ini mangkok. Titiknya masih di luar. Isinya masih di luar. Ya. Sehingga orang yang sudah ber-Al-Fatihah memindahkan titik yang di luar sudah menjadi di dalam. Jadi nun. Siapa titik ini? Allah. Tapi ya, kok nyambung kan ada ilmunya tuh, Bu. Ya. Paham nggak? Berarti ber-Al-Fatihah itu kenapa super duper powerful? Means, once kita ber-Al-Fatihah dari titik jasad, wadah yang membiarkan jasad ini diisi oleh pemiliknya gitu. Paham, Mama? Sampai sini oke? Oke? Jadi Al-Fatihah powerful nggak? Super kalau ngerti ini. Berarti ketika kita sholat, yuk ulang ya. Allah. Gini ya, sebelum sholat apa dulu Om? Ya bukan, wudu atau iya niat, benar sih, benar. Ya boleh niat, benar. Gini. Iya nggak salah, benar. Ya benar. Nah itu beda persepsi aja sih ya. Nah, jadi lebih baik kita saling memaafkan ya, boleh ya? Yuk kita lihat runtutannya. Ngomong-ngomong sholat artinya apa sih? Kalau sembahyang itu sinonim bukan arti. Sholat itu terhubung artinya. Connecting. Nih. Saya telepon Bu Ire nih. Tut. Tit. Nah, berarti nggak terhubung. Oke? Tapi begitu tut, Bu Ire ngomong, halo, terhubung nggak? Nah, itu sholat namanya. Ulang, Ibu kok kaget gitu sih? Ulang. Awas salah ngerti. Oh, kalau nelpon saya lagi sholat dong. Bukan gitu, bukan. Ulang. Ibu kaget banget. Ulang. Iya, oleh. Ya. Oke. Ulang. Ini perumpamaan. Ulang. Ya, Ibu jangan teriak gitu, Bu. Ya, ulang. Gini. Ulang. Secara bahasa nih. Gini deh. Cai itu apa sih? Nah. Gitu. Ya. Kalau water apa? Jadi kalau saya ngomong air boleh water nggak? Boleh banyu nggak? Kalau nggak ngerti bahasanya bisa berantem nggak? Iya lain water, iya mah cai. Bisa gitu nggak? Orang Sunda. Orang bule, no, this is water. Gitu nggak? Orang Sunda sama orang Inggris ngomong, nggak nyambung. Jaka sembung, bawa golok. Ya, paham? Nah, jadi ini, dengerin dulu. Dengerin ini baik-baik ya. Awas nih, jangan salah ngerti. Secara bahasa, sholat means connecting. Jadi Om maaf ya, orang yang rajin gini, itu namanya syariat sholat. Paham ya? Berarti kalau orang cuman gini tapi tidak terhubung ke titik kesadaran tertinggi, dia baru sholat dalam wilayah jasad namanya syariat. Berarti jiwanya nggak terlibat. Kesadarannya nggak terlibat. Akhirnya dia sholat cuman menggugurkan kewajiban. Makanya sholat tanpa jiwa yang terhubung namanya yoga. Senam. Olahraga. Bagus sih, tapi buat raga aja. Sok, saya mau nanya. Kalau orang yang sholatnya benar, kira-kira jiwanya semakin tentram nggak? Kalau orang jiwanya tentram, kira-kira cenderung ngegosip nggak? Berarti kalau habis orang sholat tetap ngegosip, jiwanya tentram nggak? Namanya mabuk. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Betul nggak?
Jadi kira-kira kalau sholatnya Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ini lagi apa dia? Gitu. Bukan. Ya mabuk sama pikun gimana ya? Beda sih. Kalau pikun itu by force. Iya. Nggak ingat. Paham ya? Ini oke ini? Punten pisan mohon maaf. Yang rata-rata dilakukan kira-kira sholat yang terhubung atau sholat yang hanya tubuh? Rata-rata. Ya udah ngaku-ngaku aja lah, udah ya. Cuman gini-gini. Makanya buru-buru. Dan gak sadar, begitu nyuruh ke anak cucunya, cuman ini yang diwariskan. Kok kamu belum sholat sih? Kenapa? Belum ngelihat ini. Jadi patok duga, benchmarknya, kalau orang gini baru sholat. Oke? Oke? Padahal hakikatnya bukan ininya. Terhubung. Oma-oma saya bisa nelpon semua orang, kalau nggak diangkat bisa ngobrol nggak? Nah ya buat apa? Kasaran kata gini loh oma-oma, orang yang sholat lagi ngobrol sama Tuhan, udah gitu. Connecting. Sekarang saya tanya, ilahi rojiun Allah, dekat apa jauh? Allah itu dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kita lagi mau terhubung sama yang paling dekat nggak? Siapa orang yang paling dekat sama oma-oma? Orang ini mah orang, kok Allah. Ini nggak kepikiran pasangan? Nggak lah ya, udah ya. Rata-rata kalau saya nanya gitu, siapa sih yang paling dekat? Pasangan nggak pernah diingat-ingat sih oma-oma ya. Cucu lah anak, bukan oma-oma. Yang paling dekat dengan diri kita cuma satu, siapa? Diri sendiri. Oke? Sip. Berarti kalau yang paling dekat adalah diri sendiri, percikannya juga ada di situ nggak? Berarti sholat lagi keluar atau lagi ke dalam? Nah, gitu. So, kalau saya tanya, kalau sholat oma-oma banyak keluarnya nggak? Allahu Akbar. Aduh, Pim, gimana nih Pim? Gancit. Aduh. Ya. Aduh, gimana nih cucu? Aduh, ini masak. Gitu nggak? Itu lagi keluar, lagi ke dalam. Nah, lagi mabuk nggak? Jadi kira-kira banyak mabuk, banyak sadar? Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak mau ngaku. Paham ya? Mantap. Om-om abis ini ya, once kita ngerti Al-Fatihah ini, nanti om-om rasain sholatnya deh. Sholatnya itu bukan karena harus gitu. Om-om ya, nih, indikator parameter sholat yang terhubung, itu dipanggil oleh kerinduan. Om-om pernah kangen nggak? Rindu nggak? Pernah? Tahu rasa rindu ya? Ini biasanya kejadian kalau lagi jatuh cinta sih. Tapi mungkin udah lama ya nggak apa-apa sih. Ya udah aja ya. Mungkin ya nggak apa-apa sih. Om-om maaf ya. Ada satu murid tasawuf datang ke Syekh. Si murid ngomong gini, Syekh, saya mau belajar tasawuf. Tahu nggak pertanyaan si Syekhnya apa? Satu pertanyaannya, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Si muridnya ngomong, belum, udah gak usah belajar lah. Kamu jatuh cinta dulu baru belajar. Jadi tahu rasanya. Paham ya? Cuman sekali Bu? Iya, gak apa-apa sekali juga Bu. Yang penting mah udah ngerasain ya. Oh bohong ya. Aduh ini kalau dilanjutin gawat nih ya. Jadi curhat lagi ya. Ada yang sekali, 2 kali gak apa-apa ya. Ya. Dan, belok dulu. Nanti panjang ke situ. Balik. Nah. Kenapa? Karena saat jatuh cinta, yang selalu di pikiran kita hanyalah sang kekasih. Mau makan, ingat dia. Lagi ngapain, ingat dia. Sesuai dengan lagu. Betul nggak? Itulah refleksi dari konteks Ibnu Arabi ketika kita bicara dalam konteks apapun, saat kita sholat dipanggil oleh kerinduan, koneksinya terjadi. Karena sejatinya saat kita rindu kepada kekasih, esensi dari kekasih itu kan Allah gitu. Betul nggak?
Karena tanpa sadar, yang menimbulkan rasa kasih itu Allah sendiri. Cuman memawujud jadi pasangan, jadi kekasih gitu. Makanya kalau belum jatuh cinta, nggak akan ketemu Tuhan. Quote and quote ya. Paham ya maksud saya ya? Karena nanti ngerti, ya ampun. Makanya oma-oma, setiap siapapun yang kita cintai, itu adalah jembatan untuk mengerti esensi cinta yang sejati itu Tuhan gitu. Melalui dia dulu. Jadi posesifnya pasti ada dulu. Melekatnya pasti ada dulu. Tapi nanti akan mengajarkan bahwa the true love itu namanya divine love. Bukan romantic lagi gitu. Divine. Divine. Makanya dalam perspektif tasawuf nomor 1, nikahi dulu Allah. Baru nikahi makhluk. Maksudnya apa? Kalau orang sudah menikah dengan Allah, sudah penuh dengan kasih sayang Allah nggak? Nggak perlu ngemis lagi cinta sama orang. Karena aku sudah cukup dengan Tuhanku gitu. Nah itulah makna Bismillahirrohmanirrohim. Saat ada kerinduan, yang dipanggil oleh welas asih terdalam, yang dipanggil oleh kedalaman cinta yang paling dalam, itu nggak bisa oma-oma, itu dorongan yang kuat ketika sholat, bukan karena harus, tapi aku rindu gitu. Karena hanya atas dasar rindu semua yang dilakukan ikhlas pasti. Quote and quote ya. Artinya apa? Ikhlas di sini melakukannya bukan karena transaksi, tapi menunaikan rindu gitu. Bukan ritual, that's it. Tetapi spiritual. Gitu. Makanya oma-oma kalau ngelihat dari refleksi Nabi Muhammad ya, lihat deh. 3 Abrahamic religion itu punya different kind relationship sama Tuhan. Ngomong-ngomong, Judaism, Christianity, Islam, nenek moyangnya sama nggak? Ibrahim, jangan berantem lah udah. Orang nenek moyangnya sama kok. Betul nggak? Berarti yang rese emang cucu-cucunya sih. Ya. Iya, kakeknya mah akur. Ya, oke, yuk kita lihat. Ini escalating apa? Kenaikan kesadaran dari segi Abrahamic religion dulu, belok ya. Coba lihat Musa. Musa itu diawali dengan commandment. 10 command. Kalau komen, perintah nggak? Berarti urusan Musa sama Tuhan, urusan bawahan dan atasan. Makanya disebut Lord. Kalau di bahasa Inggris anak oma-oma, ada God, ada Lord. Dua-duanya di bahasa Indonesia jadi Tuhan. Di bahasa Arab ada 3 lagi. Rob, Malik, Ilah. Ini kalau nggak ngerti ada, tapi udah ini nanti kita bahas. Tapi anyway, kenapa sih jadi kata nama Tuhan itu kasal katanya dari Tuan sebenarnya. Lordship. My Lord. Paham ya? Makanya kalau dalam bahasa Inggris ada oh my God, ada oh my Lord. Kalau dalam bahasa Arab oh my God itu ya Allah. Kalau dalam bahasa Arab oh my Lord itu ya Rob. Beda nggak? Maka doa ada Allahumma, ada Robbana. Ini nggak ngerti gini main doa Robbana atina. Kenapa Rob? Pokoknya Robbana atina. Udah aja. Ya tapi nggak apa-apa sih. Udah ya, dah. Nah, berarti hubungan Musa sama Tuhan itu lordship. Disebut hubungan bawahan dan atasan. Yesus, Isa naik level nih. Saya sama Tuhan nggak mau atasan bawahan, mau Bapak. Father. Jadi kalau ngomongin father, bukan bapak biologis, bukan kedekatan antara anak dengan bapak. Kesalahan benar, Oma. Ini tetangga, bapaknya di surga, ini anaknya, aneh gitu. Tapi nggak apa-apa sih lah, udah ya. Yang penting kita paham aja. Sampai sini oke? Jadi dari hubungan kaku, ini lebih subtle, lebih delicate gitu. Artinya masuk ke Isa, kok habis sih? Oh ini.
Masuk ke Isa, itu hubungannya jauh lebih subtle. Tapi oma-oma, di akhir ini nih, Muhammad nih, itu powerful banget. Kalau saya sih nggak mau hubungan ayah sama bapak, tapi saya mau hubungannya dengan kekasih. Makanya Nabi Muhammad disebut Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi Oma gini, ngobrol sama ayah, sama ngobrol sama pacar dulu kekasih, lebih nyaman mana? Kasih dong. Oh, kekasih dong. Iya, mantap. Iya. Itu tahun berapa ya? Yang mengaku yang paling muda ya. Betul ya Oma ya? Oma yang punya pengalaman banyak, kekasih nice, betul nggak? Iya. Iya. Maksud saya, konteksnya saat begitu, kenapa sih penyempurnaan itu, ingat ya Oma, bukan menegasikan yang sebelumnya, bukan. Bukan merendahkan yang sebelumnya, bukan. Ingat loh, Quran itu menyempurnakan. Menyempurnakan tuh gimana ya? Melampaui kepada hakikat gitu. Bukan yang lain yang nggak beres, bukan. Paham ya? Nah, disitulah kenapa diawali dengan kata satu, Allah, surrender. Surrender nih. Segimanapun, saya selalu ulang-ulang gini Oma. Kalau alam semesta raya yang observable-nya itu baru 4%, kita tahu ya, alam semesta baru diketahui oleh peneliti itu baru 4% dari entire universe. 4%. Jadi gambarannya gini Oma. Kalau ini adalah semesta raya, nih si papan tulis. Bumi segede gini nih. Nih. Kecil Kak? Kecil aja atau kecil banget? Sekarang saya tanya, kalau bumi segede gini, Jakarta segede gimana? Ya. Kalau Jakarta segede gimana? Kemang segede apa? Betul? Kalau Kemang aja segimana? Si Abu segede gimana? Ya. Makanya kata semesta, nggak usah ngerasa penting bro, gitu. Lu tuh kecil. Betul ya? Makanya Oma kalau ngertiinnya begitu, Allahu Akbar. Ya elah. I am nothing. Di situnya aja udah nggak ada kita gitu. Mana Abu? Mana gelar SEMBA-nya? Nggak penting. Gak usah dari aku deh kata Allah. Nih bandingin aja sama ciptaan aku yang namanya semesta. Kamu apa sih? Gitu kira-kira. Kira-kira saat kita ngerti saat kita ngerti di starting point yang nomor 1 ini, kita menyadari bahwa begitu Allah, lepas gak semua Mama? Ngelepas jabatan, ngelepas harta, ngelepas kepintaran, ngelepas untuk satu, I am nothing. Lepas. Makanya sebetulnya kalau kita mau pakai dalam satu perspektif, begitu Allahu Akbar sebetulnya ke sini sih. Karena nanti di sini ada cakra jantung, disitulah nanti Al-Fatihah terjadi gitu. Makanya nanti kita bahas kenapa menyentuh dada itu sangat signifikan untuk kita masuk ke ruang kesadaran. Nanti kita paham. Ya, yuk pelan-pelan. Pertama, untuk ngerti nothingness, harus ngelepasin semua pemikiran dulu nggak? Konsep nggak? Apa yang kita dengar nggak? Lepasin apa yang kita lihat nggak? Itu namanya wudhu. Lepasin tadi ngedengar apa? Lepas. Lihat apa? Tas merek, lepas. Pengen, lepas. Diskon, lepas. Gitu. Omongan, lepas. Chatting, lepas. Langkah, lepas. Dilepas dulu nggak semuanya? Baru bisa ngerti I am nothing. Kebayang nggak Mama? Dari wudhunya nggak ngerti, gimana mau mi'raj coba? Dan yang paling pertama kita dipanggil nggak? Allahu Akbar, gitu.
Pendengaran dengar dulu nggak? Sinyal. Zeb. Jadi maaf ya. Azan itu panggilan ritual sholat atau panggilan ketemu Tuhan? Itu jadwal meeting, oma-oma. Kan cuma ngasih tau, alah ini meeting mulu proyek lah. Kapan ketemu saya? Allahu Akbar. Anyway, nanti kita akan ngeliat ini dalam perspektif yang besar gitu. Tetapi maksudnya, saat kita nggak punya me time, waktu untuk aku dan Tuhan, gimana mau terconnecting? Kerennya di tradisi Islam, waktu me time-nya disediain sehari 5 kali. Minimal, bener. Tapi yang menarik karena nggak ngerti perjalanan suluk ini, nggak ngerti perjalanan mi'raj ini, yang 5 kali jadi hanya kebiasaan ritual. Kan sayang ya. Contoh, coba bayangin nggak oma-oma? Subuh nggak dapat khusyuknya, nanti ada zuhur. Zuhur nggak dapat, nanti ada asar. Asar lewat, nanti ada maghrib. Maghrib lewat, nanti ada isya. Nggak apa-apa, nambah qobla. Sholat sebelum dan sesudah sholat rawatib. Ba'da dan qobla. Enggak juga, nambah tahajud. Enggak juga, nambah duha. Masih enggak juga, buset dah ngapain aja sih gitu. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Kan bisa dikodo dan dikosor. Lah kan nanti kalau misalnya asar sama duhur sama asar bareng. Maghrib sama isya bareng. Kan ibu di jalan bisa sholat. Kan bisa tayamum. Iya. Gini. Gini loh, oma-oma gini. Ya, ulang nih. Sekarang saya tanya. Kalau orang nggak bisa sholat berdiri, duduk boleh nggak? Duduk nggak bisa, boleh bobok nggak? Satu. Dimudahkan nggak dalam fikih, bisa dikodo dan dikosor? Sekarang saya tanya, berarti pemudahan itu semua, esensinya bukan masalah ininya, gitu loh. Tapi kita punya kedisiplinan untuk punya me time ketemu Tuhan, gitu kira-kira. Makanya di perjalanan boleh sholatnya. Sekarang saya tanya, oma-oma lagi naik pesawat? Ya, bisa dong. Iya kan balik lagi, kalau udah ngerti di level-level ini kan nggak terlalu gitulah. Gini. Punten ya, punten. Ini ada agak-agak ribet sih. Kalau kita mau bawa ribet jadi ribet sih memang. Tapi kalau kita mau ngelihat dari segi hakikatnya, at some point begini. Di pesawat, sholat dong. Tahu kiblat nggak? Enggak. Di pesawat sholatnya kiblatnya ini. Misal, betul nggak? Jadi kadang-kadang terlalu ribet dengan hukum-hukum yang nggak terlalu esensial, jadi nggak sholat misalnya. Jadi nggak terhubung gitu misal. Bukan masalah melalaikan, bukan. Tapi dalam urgent condition itu dimudahkan gitu. Gitu, Bu. Makanya nanti ada di surat 20 ayat 2. Di situ ada kata-kata litasko dalam bahasa Arab. Litasko itu aku mudahkan. Bukan aku persulit, bukan. Ma'angzalna alaikal qur'ana litasko, itu surat 20 ayat 2. Dimudahkan. Karena pada dasarnya bukan hanya dalam wilayah yang namanya ritual, bukan hanya dalam syariat. Oke? Jadi bismillah artinya apa? Nothingness. Apa itu nothingness? Menyadari bahwa gini. Ulang. Azan oke? Reminder. Lepas nih wudu. Qomat lagi. Iftitah itu pemanasan. Aduh, oma-oma kalau dari iftitah aja udah ada kata-kata gini. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil. Pokoknya ya Allah belongs to you. That's it.
Nah, yuk gini bukan di sana ya, ini mah gampangannya aja. Gitu. Itu udah lepas tuh. Baru kalau udah iftitah mulai sadar si nothingness tadi. Allah, identitas lepas, jabatan lepas, ke nenek-nenekannya lepas, ke cucu-cucuannya lepas, ke apa, lepas, banyak nggak? Makanya perhatiin deh, kalau orang rada-rada khusyuk dalamnya, gininya lama banget nih, Allah, lepas. Tapi kalau pakai rasa, sebanyak apapun, kalau lepas, freedom. Berarti ini urusannya di sini nggak kira-kira? Selesai. Makanya langsung kita bukan ngomong sih, langsung kita mengalami Bismillahirrohmanirrohim. Nomor satunya aja oma-oma udah gini. Atas namamu. Ya, kalau atas nama, contoh, saya menjadi wakil keluarga untuk menyambut calon mempelai perempuan. Berarti saya mewakili keluarga nggak? Berarti sayanya ada nggak sebenarnya? Ulangi. Ulangi. Saya mewakili, ini di resep, ini kan kita ada topik-topik cinta ya, jadi resepsi gitu. Berarti saat saya menjadi wakil keluarga, semua orang ngelihat saya sebagai wakilnya nggak? Sayanya ada nggak? Nah, nggak ada, kan wakil. Saya membawa nama keluar, sayanya mah nggak ada. Makanya sebut, saya mewakili. Oke? Berarti basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama, ya elah, nggak ada kitanya. Waktu ngasih, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang ngasih bukan aku, wakil. Maka pujiannya bukan ini, Allah. Nggak melekat dong. Kenapa orang dialirkan? Betul nggak? Disitulah betapa powerfulnya Al-Fatihah, nanti kita paham. Gitu. Jadi Oma bedain ya. Gini, mengucapkan basmalah dan berbasmalah itu dua hal yang berbeda. Jadi belum tentu orang yang tiap hari bismillah, tapi melekat terus. Tapi saat memberikan sadar bahwa ini hanyalah wakil. Contoh, ada orang lapar di pinggir jalan, doa. Ya Allah, saya belum sarapan, ini udah jam 11 malam ceritanya. Ya Allah, di mana engkau? Dari pagi nih. Ya ini kejadian nyata sih. Saya punya kegiatan namanya berbagi nasi. Saya tuh sering banget di pinggir jalan ketemu orang yang jam 11 malam itu baru sarapan pagi buat dia. Wah, so many sekali sih. Anyway. Dah ya, dia doa. Ya Allah, di mana engkau ketika aku lapar? Doa vibrasi gak Mama? Iya dong. Dia akan tervibrasi kepada sekelilingnya gak? Siapapun sekelilingnya yang dapat vibrasi itu pasti ngelihat dan pasti ada rasa ingin nolong dia. Kan gak mungkin nasi bungkus datang dari langit. Betul gak? Melalui wakilnya yang mendapatkan vibrasi, yang berbasmalah. Begitu lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa, beli nasi, kasih ke dia. Sejatinya makanan ini dari Allah gak? Melalui, kita masalah aja lah udah. Tapi begitu ngasih, si ini ketemu temennya. Setan keluarnya ngomong, kalau nggak ada gua mati gitu. Lah mulai sombong lagi. Paham nggak maksud saya? Dapat ya? Nah jadi oma-oma, betapa powerfulnya Al-Fatihah. Once nanti kita paham ini agak lebih dalam, mudah-mudahan sholat kita bukan karena wajib, tapi karena rindu. Oke? Dan karena udah 11:30, saya juga rindu harus Jumatan ya. Nanti kalau nggak Jumatan gimana? Oke, oma-oma. Semoga 2025 great season. Ya kan ini terakhir kan? Semoga 2025 bukan masalah banyaknya, tetapi pertumbuhan sih.
growth-nya oke gitu. Dan yang paling penting Oma-Oma tetap sehat dan bahagia. Kita doa sebentar boleh? Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih untuk great season di 2025. Semoga bermanfaat, semoga bertumbuh dan tidak lelah untuk belajar. Dan sesama murid semesta, kita semua selalu sama-sama belajar. Sekali lagi, senantiasa Oma-Oma sehat-sehat dan selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.